firman Tuhan, kita sangat bersyukur pagi hari ini di mana Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, terutama nafas kehidupan. Kita bersyukur pada pagi hari ini dengan hati yang suci, dengan hati yang tulus, memuji Tuhan, menyerahkan hati dan kehidupan kita kepada Tuhan, karena kita yang hadir pada pagi hari ini adalah butuh Tuhan. Amin. Amin. Kita butuh Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tak mampu melakukan apapun. Sebelum kita masuk penyembahan, kita angkat pujian ini terlebih dahulu, karena pujian ini masih baru di gereja kita. Berserah penuh. Haleluya. Kita berserah penuh pada Tuhan. Kau hadir di setiap langkah.
kami ya Roh Kudus, arahkan kami ya Tuhan Yesus, biar hati kami tertuju padamu. Sucikan dan kuduskan ya Tuhan Yesus, ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami, sehingga kami dapat menyebut Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kami. Kami serahkan kebaktian ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sambil untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, meninggikan namanya, mengagungkan segala karya-karyanya dalam kehidupan kita. Kita berserah penuh pada Tuhan. Kita tahu, kita menyerahkan kehidupan kita pada Tuhan. Kita sanggup serahkan hati kita, kehidupan kita, jiwa kita pada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau puji ini kembali, Engkau hadir di setiap langkah. Kasih Tuhan. Kasih Yesus. Hidup kami ada di dalam-Mu, ada dalam rencana-Mu. Syukur, terima kasih. Haleluya. Hadir di setiap langkahku. Kau berita di setiap
kekuatan. Amin. Kalau sudah kita di hadapan Tuhan, hari itu mari saudara gerakkan kaki, tangan kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita akan pujian kau sebagai kasih Tuhan penuh hikmat. Haleluya. Ada waktu suka, ada waktu suka bersama Tuhan. Haleluya. Suka kita bersama Tuhan. Aku lakukan
bagi dia, amin. Kita angkat suara kita buat Tuhan. Puji dan serukan nama Yesus.
saya berangkat. Pak, ada yang cerita? Ada cerita? Silakan dulu Bapak Ibu. Maaf. Yang bercerita saya persilakan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Di minggu pagi hari ini saya akan bercerita dengan judul Sang Maestro. Diawali di depan gerbang suatu jembatan di salah satu kota di Eropa. Duduklah seorang peminta-minta yang buta. Untuk mencari nafkahnya, ia setiap hari duduk di situ sambil memainkan biolanya yang sudah usang. Lalu di depannya terletak kaleng kosong yang diharapkannya orang-orang yang lalu lalang merasa iba terhadapnya. Dan melalui musik biolanya, orang-orang akan memberikan sedikit uang. Begitulah pengemis miskin ini melakukan kebiasaannya setiap harinya. Nah, pada suatu hari, seseorang yang berpakaian sedikit rapi, berjubah panjang, datang menghampiri pengemis tadi dan meminta agar pengemis itu meminjamkan biola usangnya. Tentu dengan sigap pengemis ini menolak dan berkata, "Tidak, ini adalah hartaku yang paling mahal." Pendatang ini tidak putus asa dan terus membujuk si pengemis agar mau meminjamkannya biola tersebut hanya untuk sebuah lagu. Sepertinya ada rasa kepercayaan pada pengemis buta itu, dan dengan perlahan ia memberikan biola tuanya kepada pendatang tersebut. Lalu pendatang tersebut mengambil biola tersebut dan mulai memainkan sebuah lagu dengan begitu merdunya. Suara biola yang begitu halus di tangan si pendatang ini membuat orang yang lalu lalang berhenti dan mereka mulai mengelilingi si pendatang dan pengemis tersebut. Begitu merdunya lagu dan bagusnya permainan bola si pendatang tersebut membuat semua orang terdiam dan si pengemis buta ternganga tanpa berkata-kata. Kaleng yang tadinya kosong kini telah penuh dengan uang, dan lagu demi lagu telah dimainkan oleh si pendatang tersebut. Akhirnya ia pun harus menyelesaikan permainannya, dan sambil mengucapkan terima kasih ia mengembalikan biola tersebut kepada si pengemis. Si pengemis sambil berurai air mata dan dengan gemetar bertanya, "Siapakah Anda orang budiman?" Si pendatang tersenyum dengan perlahan menyebutkan namanya, Paganini. Lalu semua orang terdiam. Seorang maestro biola yang bernama Paganini telah memberikan banyak berkat kepada sang pengemis yang telah memberikan harta kesayangannya untuk dipergunakan oleh sang maestro. Betapa menakjubkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah jaminan berkat bagi siapa saja yang mau menyerahkan tenaganya, hartanya, talentanya kepada sang maestro kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Cerita ini dilandasi oleh firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7 yang berbunyi, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Amin. Amin. Tuhan, cerita yang sangat memberikan inspirasi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Secara manusia saya khawatir. Tadi saudara jadi MC, kenapa? Saya merasakan akhir-akhir ini suara saya hilang. Sampai saya berobat ke Siloam 3 kali. Itu apa? Saya udah rencana mau
menjadi MC. Tapi mungkin saya berdoa gini, Tuhan, kalau memang Tuhan Tuhan izinkan saya untuk tidak MC lagi, suara saya mampukah? Tapi mungkin Tuhan belum izinkan saya, saudara. Ya, jadi serahkan segala kekhawatiran. Jadi segala sesuatu apa yang menjadi kekhawatiran saya serahkan kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan saat ini juga yang menjadi pelita dalam kehidupan kita. Kita belajar dan belajar melakukannya, walaupun hanya sekecil apapun itu berharga di hadapan Tuhan. Firman Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang kembali untuk berdiri. Kita puji kembali yang pertama. Kau hadir dalam setiap langkahku. Sungguh ini pujian ini masuk dalam kehidupan saya. Maka saya senang dengan pujian ini. Saya ulang-ulang karena benar-benar menguatkan saya. Kau hadir di setiap langkahku, kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalammu sesuai rencanamu. Dalam tanganku lagi,
melihat setiap umat-Mu hari ini ya Tuhan. Tidak ada satu pribadi pun yang kami andalkan selain Engkau saja. Engkaulah kemenangan kami dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap persoalan kami. Engkaulah kemenangan kami. Engkau telah menjanjikan kemenangan itu bagi setiap kami, asal kami percaya saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kuasai hati kami, pikiran kami, untuk kami menerima yang terbaik daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Karosita dan tim pemusik yang sudah melayani kita hari ini. Kita dibuat berkeringat pagi-pagi ya saudara. Oke, ini tema kita pada pagi hari ini. Iya, saudara kasih Tuhan. Temanya agak serem. Sukses. Harus punya apa untuk kita menjadi sukses? Ketika saya dikasih tema ini, ketika jadwal keluar dan juga tema-tema dibagikan, lalu saya lihat minggu ketiga temanya tentang kesuksesan. Jujur, ketika saya baca ini, ketika saya mendapatkan tema ini, benar-benar pressure buat saya. Lalu saya cerita ke istri, Mi, aku dapat jadwal khotbah minggu ketiga, tapi temanya begini. Jadi, ini kayaknya Pak Gembala salah kasih tema di kepada saya, bro. Mana kok bisa saya kasih tema tentang kesuksesan, bro, gitu. Iya, Pi, kayaknya kamu salah nih. Coba kamu rundingan, siapa tahu bisa kasih tema. Gak tahu nih gimana ya kayak gini. Lalu dia nyetuk, mungkin juga siapa tahu mungkin Pak Gembala dapat penglihatan kamu sebenarnya lagi sukses, Pi. Saya bilang, amin aja lah gitu kan, amin aja, amin gitu kan. Setelah itu hari berikutnya, benar iman ini terjadi. Saya yang jadi karyawan berubah menjadi status jadi bos. Luar biasa kan? Hari itu saya pergi ke Miniso. Sudah tahu Miniso? Untuk beli masker. Saya parkir, saya masuk. Setelah saya transaksi selesai, di luar ada tukang parkir. Saya lihat kan sebelum saya keluar, daripada ribet, saya lihat dompet. Uang kembalian paling kecil 5.000. Tapi ada koin 500 rupiah. Ini 500 atau 5.000 nih, gitu kan. Tapi bulan sebelumnya saya pernah ada insiden di situ, ada mobil yang parkir kasih uang gopek ke tukang parkir ini. Tukang parkir ini kan dumel. Hari gini gopek bilang gitu. Aduh, kalau saya digituin saya malu nih kan. Udahlah, ketapan hati, udahlah kasih goceng aja gitu kan. Keluar parkiran. Nah, karena saya agak ke depan, agak susah keluarnya. Saya samperin, Pak sini saya keluarin. Ya Pak, akhirnya saya mundur. Dikeluarin lah, itu selesai. Udah, saya naik motor, saya starter, saya kasih uangnya. Kasih uang goceng. Lalu dijawab, thank you bos. Wih, dengan goceng karyawan jadi bos. Iman yang luar biasa kan? Semalam baru diomongin tentang kesuksesan, paginya saya jadi bos. Setelah itu, ini perkara belum selesai, masalah tema ini. Akhirnya saya beranikan diri untuk ngecap, bukan ngecap begini ya, ngecap di grupnya Penatua. Bapak-bapak mohon sharingnya. Saya dapat tema beginilah, bla 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 gitu kan. Muncullah Mr. Husin. Apa kalau kita ngomong tentang dosa, kita sudah berarti bebas dari dosa? Kita sama-sama belajar. Hei, omelan pertama datang, omelan kedua datang, yang kedua.
orang yang gak ada di sini. Shh, Pak Molan. Kalau Om Andre mau ganti orang, temanya juga harus diganti. Diganti jadi konglomerat lah gitu. Menjadi tenaga guru, tenaga pendidik yang sukses sedunia bilang gitu. Pokoknya udah pada ngedumel lah bilang gitu. Diomelin, jadi saya tahu. Selain istri saya tukang ngomel, ternyata penatua juga tukang ngomel, saudara. Jadi udah ada nih, udah ngomel ini kan. Dari itulah udah pada ngomel-ngomel begitu, saya memberanikan diri. Ya sudah. Waktu itu saya langsung berdoa. Berdoa dengan suara terdengar di telinga. Jadi bukan berdoa dalam hati. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Masih 2 minggu lagi Tuhan. Ini prosesnya masih 2 minggu dari hari ini. Jadi minggu pertama kali ya. Masih 2 minggu lagi Tuhan. Biarlah dalam persiapan ini Roh Kudus tuntun hamba-Mu ini. Amin. Udah. Dari mulai hari itulah mulai terjadilah apa yang harus saya sampaikan hari ini. Akhirnya saya membuka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tentang apa itu sukses. Slide kedua. Ya, ini KBBI-nya. Apa itu sukses? Sukses itu berarti berhasil, beruntung, atau kondisi yang sejahtera. Kesuksesan berarti keberhasilan. Tetapi ada kelanjutannya. Kesuksesan bukanlah suatu tujuan akhir, melainkan sebagai suatu proses yang harus dilakukan setahap demi setahap tergantung tujuan yang ingin dicapai. Kata sukses, saudaraku, seringkali kita gunakan sehari-hari sebagai apa? Adjektif, kata sifat. Tapi sebenarnya kesuksesan itu, kata sukses juga dipandang sebagai kata kerja. Jadi sesuatu yang diusahakan. Karena seringkali kesuksesan itu dipahami sebagai kata sifat, adjektif itu, sehingga sukses itu menjadi sesuatu yang relatif. Apa pemahaman saudara tentang sukses? Saya tahu, karena yang ada di pikiran saudara juga ada dalam pikiran saya, sehingga saya itu menjadi pressure. Sukses itu adalah kaya. Oke? Pasti nih. Ini sekalipun hari ini udah gak ada musim telepati, masih ada telepati selain simpati. Apa itu? Kaya. Orang seringkali memahami bahwa sukses itu ya kaya. Kaya. Bagaimana orang yang tiap hari bawa motor, motornya juga masih kredit, masih leasing, disuruh bicara mengenai sukses? Itulah pikiran saya ketika itu, sehingga saya pressure untuk menyampaikannya. Tetapi ternyata kaya itu baru satu bagian dari sukses. Artinya sukses itu tidak melulu soal kaya, tapi ada bagian-bagian lain yang menunjukkan bahwa seseorang juga disebut sukses dalam hidupnya sekalipun dia belum kaya atau tidak kaya menurut ukuran dunia yang dipahami. Bahkan kaya itu juga bukan soal memiliki banyak, tetapi sukses itu juga berbicara soal mentalitas. Ada orang yang kaya secara finansial, tetapi mentalitasnya miskin. Ada orang yang secara finansialnya belum berkelimpahan, belum berlebih-lebih, tapi memiliki mentalitas yang mentalitas orang kaya. Buktinya apa orang kaya yang mentalnya miskin? Orang yang maunya masih gratisan. Nah, hati-hati ya. Yang maunya masih gratisan itu punya mentality miskin. Misalnya Mr. Husin ini buka coffee shop. Saya datang, Mr. Husin, kita kan temen nih, ada temen lah. Itu mentalitas miskin. Karena menggunakan pertemanan untuk mendapatkan
diskon. Seharusnya kita sebagai teman support. Udah gak usah mandiri, gak usah bayar gratis hari ini. Enggak, Mr. Husin. Mr. Husin hari ini kan usaha, kerja, jualan, ya harus terima. Saya bayar normal seperti orang lain bayar. Nah, itu baru benar. Jangan menggunakan pertemanan itu untuk mendapatkan diskon. Hari ini ketemu Miss Rosita jualan batik. Yang mau beli batik hubungi Kak Rosita. Jangan minta diskon. Oke, kita punya mentalitas kaya. Gitu. Terus dari berapa? 40.000. Udahlah, 40.000. Nih saya kasih 60.000. Kok bisa? 20.000-nya buat beli bensin. Nah, dia lompat-lompat 7 keliling sampai runtuh. Karena apa? Kita punya mentalitas, bukan mentalitas yang miskin, tapi orang kadang-kadang secara keuangan, secara finansial belum kaya-kaya amat, tapi memiliki mentalitas orang kaya. Buktinya apa? Bisa memberi dari kekurangannya. Bisa memberi dari kekurangan. Oh, saya bukan bermaksud apa-apa, bukan. Tapi saya ingin jujur, saya salut dengan lansia. Karena apa? Saya lihat setelah di breakdown kemarin waktu kita acara Natal, lansia ini punya janji iman semua ini. Dari mulai ibu wanita yang pertama ditutup oleh ibu Mariana. Artinya lansia ini, wah, saya nggak lihat nominalnya, tapi saya lihat keterbebanannya. Biarpun lansia nggak punya pensiunan, ya nggak punya pensiunan, yang punya mungkin punya pensiunan, tapi pasti kebutuhannya juga banyak, tapi masih bisa menyisihkan untuk janji iman Natal. Itu luar biasa. Betapa lansia-lansia kita memiliki mental orang-orang kaya, memberi dengan mudah, nggak perlu diajak-ajak, memberi dengan mudah. Kaya itu juga berbicara soal mentalitas, bukan seberapa kita memiliki banyak. Jadi sukses sebagai proses yang dilalui tahap demi tahap dengan setia, tekun, ulet, tidak menyerah dengan keadaan sampai terjadinya goal atau tujuan dalam hidupnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sukses adalah kumulatif dari keberhasilan kecil yang kita kerjakan setiap hari. Jadi kita tidak ngomong soal sukses besar kalau dalam hal kecil kita belum sukses. Sukses itu adalah kumulatif dari keberhasilan kecil. Sebab itu firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, kepadanya dipercayakan kepada perkara yang lebih besar. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang lebih besar. Dalam Lukas 16 ayat 10. Jadi dari yang kecil yang Tuhan percayakan kepada kita sukses, kita setia mengerjakan dengan sungguh-sungguh, maka kepada kita akan dipercayakan kepada hal-hal yang lebih besar. Dengan modal kemampuan kita sukses dalam hal yang lebih kecil itu, untuk kita mengerjakan hal yang lebih besar. Jadi saudaraku, sukses dulu, berhasil dulu dalam perkara-perkara kecil yang Tuhan percaya. Kalau hari ini gaji kita 4 juta, sukses dulu mengelola 4 juta ini, supaya nanti ketika dikasih 14 juta nggak bingung. Ini gimana caranya? Akhirnya beli yang boten-boten. Kalau udah beli yang enggak, udah hancur, udah bubar. Karena apa? Gak bertanggung jawab, gak bisa memanage dengan baik. Banyak orang hancur bukan ketika dia lagi susah, lagi merih. Banyak orang yang hancur ketika sudah dalam keadaan
memiliki banyak. Itu yang terjadi. Jadi dari yang kecil yang Tuhan percayakan itulah kita belajar untuk sukses dulu, berhasil dulu, bertanggung jawab dulu. Jangan ujuk-ujuk pengen sukses besar. Sukses dulu dalam hal-hal yang kecil. Dari yang kecil-kecil yang Tuhan percayakan, kita amanah enggak? Kita amanah enggak? Amanah gimana ya? Kita bertanggung jawab enggak dalam hal itu yang sudah Tuhan percayakan pada kita? Dan ingat satu hal, ukuran kesuksesan adalah apa yang terakhir tadi? Sejahtera. Kalau sejahtera itu enggak melulu soal terpenuhinya segala kebutuhan, tapi dalam hati kita. Karena banyak juga orang yang secara luarnya terpenuhi, tetap enggak sejahtera. Sejahtera berbicara soal yang di dalam hati kita. Sejahtera bukan hanya bicara soal kita memiliki banyak dan kelimpahan, tetapi sejahtera bicara soal apa yang engkau rasakan dalam hidupmu. Oke, suami saudara kaya, benar, kaya. Tapi kalau selingkuhannya 4, sejahtera nggak? Sejahtera nggak? Suamimu kaya, nggak kekurangan makan dan minum, tapi setiap pulang mulutnya bau alkohol dan marah-marah, membanting semua apa yang ada di depan mukanya. Termasuk muka kita. Sana, kamu tahu apa? Sejahtera? Gak sejahtera. Gak sejahtera. Suamimu ganteng, kaya, tapi ringan tangan. Saudara sejahtera? Apa kita bisa merasakan sejahtera dari hal-hal seperti ini? Saudara sejahtera, saudara sukses dalam hidup. Kalau saudara yakin, bahagia saudara, sukacita, sejahtera hatimu. Karena firman Tuhan berkata, orang bertambah kaya bukan karena jerih lelahnya atau susah payahnya, tetapi karena Tuhan memberkatinya. Kalau sudah Tuhan memberkatinya, itu sudah gak ukur. Biarpun kamu kerja sebagai servis AC Pak April, kalau Tuhan sudah buka jalan, buka pintu, berkati. Jadi bukan terukur pada seberapa kita kerja keras, apa usaha pekerjaan kita hari ini, tetapi kalau Tuhan sudah buka jalan, Tuhan berkenan, kita yakin Tuhan memberkati, cukup kelimpahan, sejahtera. Jangan sampai berkat yang kita terima justru menimbulkan konflik. Itu bukan sukses. Tapi berkat Tuhan yang kita terima menimbulkan sejahtera. Itulah sukses. Karena banyak orang yang hari ini terima gajian, nanti malam berantem. Karena apa? Bagi-bagi gaji tadi. Jangan terima berkat lalu berantem. Karena apa? Sudah melihat ini uang segini nih, kebutuhannya segini nih. Akhirnya apa? Bukan mengucap syukur, terima kasih Tuhan saya sudah menerima upah hari ini. Ini bukan hasil pekerjaan gue Tuhan, tapi gue yang memberkati kami. Cukupkanlah ini Tuhan, aku jadi pengelola yang baik. Gak itu. Gaji bukan segini pi. Kebutuhan kita segini pi. Bayar anak sekolah begini pi. Anakku perlu dilesin pi. Akhirnya yang kurang tetap kurang. Kalau yang kurang tadi itu dicukupkan dengan rasa syukur, Tuhan yang buka jalan. Tuhan yang buka jalan. Tahu-tahu, udah kelewatan 2024. Kayaknya kemarin 2024 berat banget, kelewatan. Sekarang udah 25. Waduh, bentar lagi. Ya Januari mau kelewatan lagi. Betapa Tuhan menyertai kita hari demi
Itulah yang saya omongkan dengan istri saya. Udahlah nih, gak usah pusing dengan masalah seperti itu. Kita lewati hari kita hari demi hari. Lulus aja hari ini, besok ada tantangannya sendiri. Lulus lagi, udah gak usah mikirin tahun depan. Karena apa? Ruwet. Kalau udah mikirin tahun depan, ruwet. Udah pikiran aja hari ini. Hari terlewati, ada sukacita, ada sejahtera. Sekarang gini, misalnya, mohon maaf ya, ini uang kurang, suami istri berantem, jadi cukup. Habis itu di rumah jadi panas, gak enak, gak sejahtera. Karena apa? Berantem. Jadi ini uang kurang nih. Sekarang dua-duanya saling menyadari. Ya udahlah, kita terima aja, kita berdoa aja. Dua-dua bersyukur dengan yang ada itu. Ada nanti, ada. Tahu-tahu pulang-pulang, Papi dapat angpau. Misalnya dari anak murid, ya Pi, aku minta ya setengah. Buset, aku yang dapat angpau dia minta setengah. Jangan dibuka sebelum Mami pulang. Bener, Mami pulang dibuka. Masih ada senggolnya ya, ini belum dibuka nih. Buka. Puji Tuhan, Pi dapat 400, kamu 200, aku 200 ya. Cukup tuh bayar PLN buat besok. Tadinya uang PLN belum tercover tuh uang listrik. Karena ada 200, tadinya tercover. Sekarang beli listrik 200.000, dapatnya 200 juga loh. Ada diskon 50%. Tuhan tuh buka jalan gak kita pikirkan gitu loh. Nah, saudaraku, pasti di awal tahun 2025 ini saudara punya resolusi yang ingin saudara capai. Saudara juga bingung bagaimana dapat mencapainya. Modal dasar apa yang harus dimiliki untuk mencapai itu. Nah, kita belajar dari Daniel. Ayo kita lihat slide berikutnya. Ya, kita belajar dari Daniel. Kita baca dalam Daniel pasal 6. Daniel pasal yang ke-6, kita baca dari ayat yang pertama aja langsung sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakannya ayat pertama, saudara ayat kedua secara bergiliran. Demikian firman Tuhan. Darius, seorang media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Oke, sebentar. Ayat 2 saudara baca bersama-sama. 2, 3. Lalu membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka para wali-wali raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Pak. Kemudian para pejabat tinggi dan wali raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Nah, kemudian berkas-kas para pejabat tinggi dan wali raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi raja ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan di raja suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada seorang dewa atau manusia kecuali wali tuan wali raja, maka ia
sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah di larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. 16. Lalu bertugas-tugaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa undang-undang orang Media dan Persia tidak dilarang atau menetapkannya melawan raja yang dapat disuapkan. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Amin. Saudara sudah tahu runutan dan cerita tentang Daniel ini sampai akhirnya dia dimasukkan ke gua singa. Dan suatu, kalau sudah baca selanjutnya, pagi-pagi benar Raja Darius datang ke gua itu dan menanyakan apakah Daniel selamat. Lalu dikatakan Daniel selamat karena Allah telah mengirimkan malaikat-malaikat itu untuk mengatupkan mulut singa itu. Yang keempat, apa yang dapat kita pelajari dari Daniel? Yang pertama adalah memiliki hidup yang berkualitas. Bagaimana kita bisa sukses dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa melakukan standar Allah dalam hidup kita? Sukses yang Tuhan maksudkan dalam hidup kita. Yang pertama adalah memiliki kualitas hidup. Daniel jelas seorang yang berkualitas, sebab itu menjadi Menko pada waktu itu. Jadi kerajaan punya wali-wali negeri. Dari antara wali-wali negeri dipilih 3 yang membawahi mereka. Jadi misalnya ada menteri, semua menteri, presiden punya menteri semua, segala bidang. Tetapi di antara menteri-menteri ini ada Menko, menteri koordinator. Dan 3 orang ini diantaranya adalah Daniel. Kalau dia tidak memiliki kualitas, tidak mungkin menjadi Menko pada waktu itu. Karena kualitas yang dimilikinya, maka Daniel mendapat kesempatan untuk duduk di pemerintahan dalam beberapa periode kekuasaan raja. Apa kualitas yang harus kita miliki dalam hidup? Apa tandanya kalau kita memiliki kualitas dalam hidup? Yang pertama, orang yang memiliki kualitas dalam hidupnya pasti no drama. Orang yang suka drama dalam hidupnya, orang yang cengeng, orang yang mengasihani diri sendiri. Orang-orang seperti ini bukan saya mendahului Tuhan, susah untuk dia berhasil. Karena apa? Dia merasa
Tuhan tidak adil, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Stop dengan semua ini. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau sukses, jangan drama dalam hidup. Jalani hidup kita hari lepas hari, tanggung jawab kita hari lepas hari. Kalau hari ini kita sukses, di luar juga banyak orang kok yang seperti itu. Kalau hari ini kita susah, banyak orang juga di luar sana susah. Kalau kita ditekan atasan, semua bawahan juga ditekan atasan. Gak usah drama. Kerjakan tugas tanggung jawab kita. Kalau kita punya kualitas dalam hidup. Orang-orang yang cengeng dalam hidupnya, yang main drama dalam hidupnya, tidak akan berhasil. Karena apa? Dia menyalahkan keadaan. Hari ini jangan tanya kenapa saya lahir di keluarga ini. Stop. Itu drama. Siapapun boleh Tuhan taruh lahir di keluarga manapun. Tuhan, tapi soal berhasil, sukses dan lain sebagainya, Tuhan yang pegang. Sekalipun orang lahir di keluarga yang broken home sekalipun, tapi kalau dia mencari Tuhan, dia sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh kerja keras, bisa berhasil, bisa sukses. Jangan menyalahkan orang tuamu hari ini. Ini gara-gara orang tuamu miskin, maka aku miskin. Gak bisa. Jangan drama dengan itu. Setiap kita memiliki pilihan hidup masing-masing. Fokus di situ. Karena yang kedua adalah apa? Selain kita jangan drama dalam hidup kita, yang kedua adalah memiliki fokus. Kalau kita mau hidup kita berubah, kita harus mau fokus kita berubah. Kalau kita mau hidup kita berubah, kita harus mau fokus kita juga berubah. Fokus yang pertama menyalahkan keadaan, fokus yang pertama menyalahkan Tuhan, fokus yang pertama menyalahkan orang tua dan lain sebagainya. Berubah. Kalau fokus kita masih di situ, kita tetap di situ. Fokus kita ini yang akan mengarahkan hidup kita mau kemana. Fokus kita menentukan kualitas hidup kita. Kalau hari ini kita terjebak dalam kondisi seperti itu, kita tidak akan berkembang, kita tidak akan maju. Oke, memang benar keluargaku miskin. Oke, memang benar orang tuaku tidak mampu. Tapi aku mau kerja keras, aku mau berusaha, aku mau struggling dalam hidup, aku mau mengubah keadaan, aku gak menyerah keadaan, aku gak drama lagi. Gak masalah. Bapak saya petani sawah. Usia SD sampai SMP saya masih mencari rumput untuk kambing dan bawa cangkul pacul ke sawah. Pulang sekolah ke ladang, matun, saudara tahu matun, menyiangi rumput yang ada di sela-sela padi. Musim burung, musim panen, mau panen itu musim burung, saya bawa kelontengan ke sawah untuk narik-narik kelontengan itu supaya burung tidak datang. Bahkan ketika saya SMP naik sepeda, ketika sepeda saya bocor, gak ada uang untuk nempel sepeda itu, saya tuntun sepeda itu sampai rumah. Gak drama. Tapi ketika Tuhan berikan kesempatan, saya gunakan kesempatan itu dengan baik. Ketika di gereja pada waktu itu ada loh beasiswa ke Jakarta untuk sekolah, saya putuskan saya ikut. Sekalipun saya baru lulus SMP. Bagaimana di Jakarta? Ada asramanya. Oke, berarti enak. Tinggal di asrama, berarti makan di asrama. Masuk asrama, gak apa-apa. Baru usia belasan tahun, masih SMP. Berusaha untuk kuat mandiri di situ. Gak protes makanan apa yang disediakan asrama. Kalau memang adanya ikan tongkol. Kalau memang adanya kangkung, ya udah kita terima aja. Karena semua orang juga makan yang sama. Gak main drama.
Selesai sekolah SMA itu. Akhirnya karena saya beasiswa, saya penempatan, pemutusan ikatan studi, saya ditaruh di sini. Saya bertanggung jawab. 2 tahun saya kerjakan tugas tanggung jawab saya di sini. Setelah 2 tahun itu selesai, saya pulang ke kampus. Tapi Ibu Fajar mengatakan, kamu mau kuliah enggak? Kalau mau kuliah, nanti gereja yang membiayai kamu. Saya terima itu. Tapi saya enggak menjadi kecil hati dan enak-enak. Oh, sekolah udah dibiayai. Saya belajar dengan sungguh-sungguh. Saya harus selesai tepat waktu. Saya selesai tepat waktu. Sebenarnya saya kuliah hanya 3,5 tahun. Karena yang 6 bulan itu saya sudah nganggur. Karena apa? Skripsi sudah selesai. Saya tinggal menyelesaikan 2 mata kuliah. Itu saja sebenarnya. Sehingga waktu itu 6 bulan terakhir itu saya bantu teman saya untuk mengerjakan skripsi. Ketika saya di wisuda, saya wisudawan terbaik di fakultas saya. Ada Pak April pada waktu itu, ada Ibu Fajar, ada Pak Lepo. Artinya apa? Uang yang Ibu keluarkan untuk mengkuliahkan saya hari itu gak sia-sia. Lihat, saya dipanggil sebagai wisudawan terbaik hari ini. Dari mana? GBI Karawaci Baru. Gak usah drama dengan hidup saudara. Kita bisa mengubah hidup kita dimanapun kita terlahir hari ini. Dimanapun kita terlahir, jangan menyalahkan keadaan, jangan merasa paling terzolimi. Jangan. Kita bisa mengubah hidup kita. Fokus kita jangan lagi ke situ. Fokuskan kepada tangan Tuhan yang lebih besar, yang sanggup untuk menolong dan mengubah masa depan kita. Amin. Anak-anak muda jangan cengeng. Jangan jadi generasi sandwich. Jangan. Sekalipun hari ini aku kan Gen Z, bodoh amat dengan Gen Z. Gen Z yang masuk surga. Yang masuk surga adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena apa? Gen Z itu selalu berbicara soal mental healthy. Kupret. Lu mental healthy, lu makan masih nasi. Emang kamu makan burger hari ini? Hah? Masih makan mie gomak kan? Masih kan? Masih ketemu nasi kuning kan? Nasi uduk kan? Gak usah ngomongin soal mental healthy. Kita harus berjuang. Kita harus mengubah fokus kita. Jangan cengeng jadi anak-anak muda. Karena apa? Setiap kita punya potensi untuk sukses. Gak ada yang gagal. Yang gagal itu adalah yang tidak menetas. Apa yang tidak menetas? Telur busuk. Telur busuk itu adalah produk gagal. Saudara mau jadi telur busuk? Enggak. Saudara mau dirami dan menetas. Mau menjadi pribadi yang baru, menjadi sesuatu yang baru, yang tidak sama sebelumnya. Kita menjadi orang sering begitu, supaya tujuan kita tercapai. Bisakah kita berkata benar, tidak menfitnah, tidak menjelekkan teman kerja kita, tidak merendahkan pegawai-pegawai yang bawahan kita? Bisakah kita tidak menjilat atasan demi suatu promosi jabatan? Jika kita lulus dengan semua itu, berarti kita adalah orang-orang yang punya kualitas dalam hidup, dan engkau adalah ambasadornya Tuhan, duta besarnya Tuhan, di mana Injil Kerajaan Allah ada di dalam hidup kita dan diberitakan melalui praktek hidup kita setiap hari. Bapak Ibu saya Tuhan, penting untuk kita memiliki prinsip hidup yang jelas. Jangan ketika kita di gereja, dalam komunitas Kristen, kita hidup dengan nilai-nilai kekristenan, tetapi di pekerjaan kita hidup dengan nilai-nilai duniawi. Kita masih melakukan segala cara untuk tercapainya suatu tujuan yang kita mau.
Yang keempat apa? Tahu yang terbaik untuk dirinya. Orang yang memiliki kualitas hidupnya itu tahu yang terbaik untuk dirinya. Dia tidak akan mudah ikut arus. Jangan merasa minder, jangan merasa cupu kalau saudara tidak ikut tren. Karena saudara tahu yang terbaik untuk diri saudara. Dengar satu hal ini, yang terbaik bagi kita adalah ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan baik adanya sekalipun kondisi hidup kita sedang tidak baik. Oke? Itu yang pasti. Yang terbaik bagi hidupmu, bagi hidupku, bagi hidup kita sekarang adalah tetap mengandalkan Tuhan. Bahwa Tuhan punya rencana yang baik atas hidup kita, dan Tuhan sedang mengerjakan rencana yang baik itu dalam hidup kita. Sekalipun kenyataannya hari ini kita hidup kita sedang tidak baik, kita tahu bahwa Tuhan mengerjakan yang baik adanya dalam hidup kita. Jadi hari ini, kalau hari ini engkau tidak pakai tas branded, gak usah merasa cukup. Karena apa? Buat apa saudara pakai tren branded, akhirnya saudara ngangsur tiap bulan selama 10 bulan. Akhirnya 10 bulan itu uang garam habis, uang gula habis, uang kopi habis, token nyut demi tas branded. Aku pakai Elizabeth aja. Elizabeth is the best. Secara harga, artinya masih masuk. Kenapa kita harus cari fosil? P itu fosil P, harganya berapa? 5 juta P. Oke mami, jalan serta Yesus, cari etalase yang lain. Jangan etalase yang ini bahaya. Ini pencobaan, ibarat berjalan di bibir jurang. Apa iya gara-gara tas fosil kita nggak bayar rumah? Ada-ada aja. Kadang-kadang memang kadang-kadang ya. Oke, selain memiliki kualitas dalam hidup, apa yang harus kita miliki? Slide selanjutnya. Oke, yang kedua apa? Memiliki integritas. Orang yang berintegritas itu tetap melakukan apa yang benar meski tidak dilihat orang. Kita tahu Daniel berdoa 3 kali sehari. Itu ketika orang-orang Persia itu, para apakah itu tentara, apakah itu ajudan atau apapun, ingin menyampaikan tentang undang-undang yang baru ini. Lalu dia melihat, oh Daniel beribadah tuh, nggak sesuai dengan aturan tuh. Orang yang berintegritas itu tetap melakukan apa yang benar meski tidak dilihat orang. Orang berintegritas itu tetap melakukan bagiannya, tanggung jawabnya meski tidak dilihat atasan. Seringkali kita kerja getol, rajin, sibuk, so sibuk ketika bosnya datang ke kantor. Ketika bosnya nggak masuk, kerja semau-maunya, artinya tidak memiliki integritas. Saudara punya kesempatan untuk mencuri, korupsi, tapi saudara tidak melakukan. Itu integritas. Karena sekalipun orang tidak lihat, tapi saudara sadar Tuhan lihat. Itu integritas yang bersumber dari takut akan Tuhan. Saudara kerja, keluar pulau, keluar kota, saudara punya kesempatan untuk selingkuh, istrimu gak tahu, tapi saudara tidak lakukan karena saudara sadar bahwa mata Tuhan melihatnya. Itulah integritas yang bersumber dari takut akan Tuhan. Memiliki kualitas hidup. Yang kedua, punya integritas. Start yang ke-8. Ya. Daniel setia kepada Allah Israel dan juga setia mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya.
Setialah pada perkara kecil yang diberikan kepada kita. Jadi orang yang bisa dipercaya dalam segala hal. Integritas itu. Ketika kita dalam hal kecil aja bisa dipercaya kepada hal yang lebih besar, tetap bisa dipercaya. Itu integritas. Integritas itu singkatnya adalah lakukanlah apa yang Anda katakan. Lakukanlah apa yang Anda katakan. Itu orang punya integritas. Tapi kalau yang diomongin beda, yang dilakukan beda, ketika dia ngomong, orang akan bilang apa? Ah, kamu mah ngedabrus. Karena apa? Tidak sesuai dengan praktek hidupnya. Yang kedua, jadilah orang yang dapat dipercaya. Yang ketiga, bagaimana caranya? Hiduplah takut akan Tuhan. Ketika integritas yang bersumber daripada takut akan Tuhan, kita tidak lagi mencari dilihat orang, pujian manusia dan lain sebagainya. Karena apa? Kita tahu bahwa kata Tuhan melihat dan kita harus bertanggung jawab di dalamnya. Yang ketiga, apa yang harus dimiliki untuk menjadi pribadi yang sukses? Yang pertama adalah tadi, memiliki kualitas hidup. Yang kedua adalah memiliki integritas. Dan yang ketiga adalah memiliki keimanan yang teguh. Daniel tetap beribadah kepada Allah sekalipun sanksinya masuk gua singa. Sekalipun kita, Bapak Ibu sekalian, sekalipun kita hidup berintegritas dan memiliki hidup yang berkualitas, tetap saja kita mengalami yang disebut masa-masa sulit. Daniel sudah berkualitas dalam hidupnya. Daniel sudah berintegritas dalam hidupnya, tetapi dia juga tetap harus melalui fase masuk gua singa. Surat yang ke-10. Ya. Meski ada ancaman masuk gua singa dan larangan dari penguasa, Daniel tetap pada keputusannya untuk beribadah. Hal yang tetap dilakukannya adalah berdoa secara rutin dan memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Iman yang teguh kepada Allah tidak akan terganggu oleh tantangan apapun. Karena tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bahwa orang yang hidupnya berkualitas dan berintegritas, hidupnya akan mulus begitu saja. Karena keimanan Daniel harus masuk gua singa sebagai harga yang harus dibayar. Situasi dan kondisi yang tidak pernah kita harapkan mungkin juga akan dialami. Pergumulan, persoalan, tekanan, sakit, penyakit, satu di antaranya pasti akan kita hadapi sebagai jalan hidup kita, sebagai ujian hidup kita. Sekalipun saudara sudah membangun hidup yang berkualitas, sekalipun saudara memiliki hidup yang berintegritas, saudara berpegang kepada Allah, tidak menjadi jaminan bahwa tidak ada persoalan dalam hidup kita. Di dalam semua itu kita butuh iman pengharapan yang teguh di dalam Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Allah yang membebaskan Daniel dari mulut singa, Allah yang sama yang akan membebaskan kita dari masa-masa sulit hidup kita. Amin. Karena tidak ada jaminan. Apalagi hari ini kita masuk tahun 2025, adalah Allah yang sama yang kita imani, yang akan melepaskan kita, dan kita akan mampu melewati segala badai hidup kita yang kita alami di tahun 2025 ini. Persoalan, pergumulan, kesulitan, dan beban berat boleh datang dan terjadi dalam hidup kita, tetapi kita akan keluar dari semua itu sebagai pemenang. Seperti Daniel keluar dari lubang singa itu, gua singa itu sebagai pemenang. Kita akan keluar seperti emas yang dimurnikan karena Allah kita yang besar, karena iman dan pengharapan kita kepada Allah. Karena itu saudara-saudaraku, jadikanlah hidupmu sebagai ibadah kepada Tuhan. Kita harus sampai kepada level ini, menjadikan hidup kita sebagai ibadah kepada Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, yang terakhir,
Ya, apa yang dalam pikiran saudara kalau ada yang seperti ini? Punya Yesus, punya segalanya. Amin atau tidak amin? Punya Yesus, punya segalanya. Amin. Punya Yesus, punya segalanya. Sukses di dalam Tuhan sederhananya begini, saudaraku. Sederhananya begini. Lakukan apa yang Tuhan firmankan. Lakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sukses itu bukan diukur dari seberapa terkenal saudara. Sukses itu tidak diukur berapa follower saudara di IG. Enggak. Sukses itu bukan seberapa banyak viewer yang nonton saudara saat live TikTok. Bukan. Sukses itu bukan seberapa banyak subscriber saudara di YouTube. Bukan. Sukses itu bukan berapa banyak aset yang saudara miliki. Bukan itu. Sukses itu bukan ketika saudara memiliki rumah dan memiliki mobil saudara supaya saudara dipandang orang dan tidak direndahkan orang. Bukan juga. Seringkali kita kesalahannya di sini. Kenapa kita pengen jadi kaya? Karena kalau aku kaya, aku dihargai, dihormati, tidak direndahkan orang. Itu tujuan orang menjadi kaya. Dan itu yang menjadi salah. Itu yang menjadi salah. Kalau demikian, berarti para rasul Tuhan Yesus gak sukses dalam hidupnya. Kalau mengukur sukses dari kekayaan, karena apa? Yesus dicaci maki, diludahi, bahkan dia dihukum sebagai seorang penyamun, arti melakukan pelanggaran penghinaan terhadap Tuhan Allah yang paling buruk ketika orang dihukum salib. Para rasul, bagaimana hidup mereka? Itu yang menjadi salah, saudara. Tidak demikian tentang sukses. Sukses bagi saya adalah, ini bagi saya, kalau hari ini kita baca firman dan kita melakukan firman tersebut, itulah sukses bagi saya. Misal hari ini saya baca firman tentang murah hati. Tuhan bilang beri, saya memberi, saya melepaskan, saya tidak menggenggam. Itu sukses buat saya. Kalau hari ini Tuhan berkata ampuni, kalau saya melakukan, yes Tuhan, saya mengampuni, itu saya sukses. Kalau Tuhan bilang ampuni, ya ampuni. Ketika kita berhasil mengampuni, disitulah kita sukses. Jangan berbicara yang jauh-jauh. Apapun yang Tuhan katakan, apapun yang Tuhan firmankan, lakukan. Itulah sukses. Kesuksesan Abraham itu karena apa? Ketaatannya. Suksesnya Abraham itu karena ketaatannya. Ketika Abraham keluar kemudian negerimu, dia keluar. Abraham berikan anakmu yang kau kasih itu sebagai korban bakaran, dia lakukan. Itulah kesuksesan dari ketaatan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk padang gurun, menyeberang sungai Yordan, lalu mereka mendapati kota Yeriko yang dikelilingi oleh tembok. Tuhan berkata kelilingi 7 kali, dan pada yang ke-7 lakukan yang sebanyak 7 kali, dan bersoraklah. Lakukan itu. Begitu dia lakukan itu, runtuhlah itu. Itulah kesuksesan terletak kepada ketaatan kita untuk melakukan apa yang Tuhan berikan. Apa yang sukses dalam pemandangan Allah? Orang yang sukses dalam pemandangan Allah adalah orang yang ketika ia hidup, hidupnya itu berkenan kepada Allah dan melakukan kehendaknya. Dengar ini saudaraku, punya Yesus, punya segalanya. Maksudnya apa? Punya Yesus, punya segalanya. Punya segalanya yang engkau butuhkan untuk sukses menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Itu maksudnya. Soal makan minum atau apa yang engkau pakai,
Itu Tuhan sudah berkata, semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan kutambahkan kepadamu. Artinya soal makan dan minum, saudara, jangan lagi pusing dengan hal itu. Kalau engkau percaya dan beriman kepada Tuhan, Tuhan akan tambahkan. Tetapi sukses yang Tuhan mau adalah bagaimana kita memiliki hidup seperti yang Tuhan inginkan. Karena apa? Percuma kau memiliki seluruh dunia ini, tetapi kau kehilangannya nyawanya. Firman Tuhan mengatakan, percuma seseorang memiliki seluruh dunia ini jika ia kehilangan nyawanya. Itu yang terpenting. Sebab buat apa seseorang memiliki dunia ini jika ia kehilangan nyawanya? Hidup bersama Tuhan bukan berarti tanpa masalah. Tahun 2025 ini pasti ada masalahnya sendiri. Pasti ada masalah yang harus kita hadapi. Masalah setiap kita berbeda-beda. Setiap kita punya badai hidupnya masing-masing. Sebab itu gak usah menghakimi masalah orang lain yang lebih berat. Gak usah. Kalau lihat orang lain masalahnya lebih berat, lalu saudara menghakimi, itu orang berdosa itu pasti. Lihat tuh masalahnya. Habis anaknya sakit, istrinya masuk rumah sakit, istrinya rumah sakit, dapat kabar anaknya lagi yang flu kecelakaan. Dikutuk Tuhan dia. Jangan cepat-cepat menghakimi. Jangan menghakimi orang lain yang bebannya lebih berat. Dan juga jangan iri kepada orang lain yang masalahnya lebih ringan. Jangan iri dengan orang lain. Kok dia masalahnya cuma gini-gini doang? Kok dia masalahnya cuma butuh air, paku, urat? Kok masalah gua lebih banyak beban? Kenapa masalah gua soal cetek bengek gitu? Kenapa orang lain masalahnya gampang-gampang? Jangan iri dengan masalahnya orang lain. Ingat, setiap keluarga, setiap orang memiliki badai hidup masing-masing yang harus diatasi. Karena apa? Yang membedakan orang yang mengenal Allah dengan orang yang tidak mengenal Allah adalah orang yang tidak mengenal Allah akan menjadi lemah dan putus asa, takut, kecewa, menyalahkan keadaan dan menyalahkan Tuhan ketika dia menghadapi masalah. Tetapi orang yang mengenal Allah akan tetap kuat. Dia percaya Tuhan pasti akan tolong, Tuhan pasti akan buka jalan, Tuhan pasti akan berikan kekuatan untuk melaluinya. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, ingat ini. Saudara lihat di Alkitab saudara, yang kita Kejadian, 3 kata pertama apa? Yang bawa Alkitab? Bukan kitab Kejadian saudara. 3 kata pertama apa? Bersama-sama yang keras. Pertama apa? Pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah. 3 kata yang pertama dalam firman Tuhan, dalam Alkitab kita, dalam Bible kita adalah pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah. Itulah 3 kata pertama dalam Alkitab kita. Bukan pada mulanya manusia, bukan pada mulanya masalah, bukan pada mulanya kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, bukan. Kenapa hidup kita harus habis memikirkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dan masalah? Pada mulanya bukan itu. Pada mulanya adalah Allah. Mungkin sering saat saudara merenung, saudara berpikir, kenapa aku begini, kenapa ada masalah ini, kenapa aku terlahir dari keluarga ini, kenapa aku harus mengalami semua ini, kenapa. Saudara mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, saudara depresi dengan semua itu. Ingat baik ini, sebelum pikiranmu muncul pertanyaan kenapa, sebelum kekhawatiran ada dalam pikiranmu, sebelum kecemasan ada dan rasa takut ada dalam hidupmu, bahkan sebelum kita ada, Allah sudah ada. Allah sudah ada. Pada mulanya Allah. Jelas bahwa kisah kita,
Kisah hidup kita pada mulanya bukan semata-mata tentang kita, tetapi tentang Dia pencipta kita dan rencana Allah yang selalu yang terbaik bagi kita, meski itu melalui proses dan masalah. Bagian kita hanyalah percaya dengan iman dan menyerahkan seluruh jalan hidup kita pada rencana Allah. Karena Dialah yang telah memulai dari awal, Dia juga yang akan mengakhiri seluruh kisah hidup kita sesuai dengan rencananya, yaitu rencana damai sejahtera dan keselamatan. Jangan kekhawatiran menguasaimu, jangan ketakutan menguasaimu tahun 2025 ini. Kalau kau mau berhasil, kau mau sukses, biarlah Tuhan Allah yang menguasai hidup saudara. Amin. Amin. Firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami tidak tahu seperti apa tahun 2025 ini, tapi kami tahu Engkau Allah yang memulainya bagi kami. Kalau hari ini kami sampai di tahun 2025, itu karena perkenanan Tuhan. Sebab itu kami akan melaluinya tahun 2025 ini Tuhan dengan penyertaan bahwa Engkau lah yang memulai segala sesuatu dalam hidup kami. Kami tidak akan mengizinkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan menguasai hidup kami Tuhan. Tapi kami mengizinkan Roh Kudus Tuhan Allah yang menguasai hidup kami. Biarlah kami berhasil dari hal-hal yang kecil, sehingga Tuhan percaya kepada kami keberhasilan pada hal-hal yang lebih besar. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses di mata Tuhan. Di mana Tuhan berkata beri, kami dengan rela hati untuk memberi. Ketika Tuhan berkata tabur, kami dengan rela hati menabur. Ketika Tuhan berkata ampuni, kami dengan senang hati melepaskan pengampunan. Kami mau sukses dalam hidup kami. Bukan kami sukses sendiri, tapi sukses dengan cara Tuhan, sukses dalam pemandangan Tuhan. Karena percuma untuk apa seseorang memiliki seluruh dunia ini jika ia kehilangan caranya. Kami mau bersama dengan Engkau Tuhan, dalam segenap kehidupan kami, dalam segenap sisa hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima, kami imani. Haleluya. Puji nama Tuhan. Atas nama jemaat kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Andre, Tuhan senantiasa memberkati rumah tangga, pekerjaan, terutama pelayanan semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Saya tangkap di sini firman Tuhan mengajarkan kita, mengingatkan kita ciri hidup yang berkualitas, berdamai, fokus sama Tuhan, punya prinsip yang jelas, tahu yang terbaik bagi diri kita. Biarlah kita belajar dan belajar melakukannya. Jadi kita akan masuk dalam persembahan. Siapkan persembahan kita, mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan yang mengingatkan kami senantiasa kami fokus pada Tuhan di setiap hari-hari kami. Kami percaya saat kami mengandalkan Tuhan, fokus kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kami jalan keluar. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Bapak Andre dalam setiap rumah tangganya, pekerjaannya, bahkan pelayanannya Tuhan semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Dan sebentar kami akan berikan persembahan. Tuhan berkati tangan-tangan kami berikan persembahan. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan Bapa kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu di gereja kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan berjalan kembali. Kau satu penuh kasih, dua penuh iman.
terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dan gereja menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Bapak Ibu, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas pencerita Pak Joni, pembawa firman Pak Andre. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dengan perkataan firman Tuhan yang saudara sampaikan pada saat hari ini, dan juga pada tim pemuji musik, operator LCD dan soundman. Kiranya nama Tuhan dimuliakan, dan penari tamburin. Kiranya Tuhan selalu ada dalam gerakan tarian kalian. Nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu, yang pertama saya akan memberikan pengumuman. Kami akan membuat program dan kami akan membicarakannya. Bapak Ibu doakan kami sehingga perubahan yang ada. Dan saya juga ucapkan terima kasih bagi yang baru pertama kali hadir. Nama Tuhan dimuliakan dan selamat datang dalam ibadah kami. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, kita juga mengucap syukur anak-anak kita yang balita sudah mulai pulih semuanya, sudah sehat semuanya, dan boleh kembali datang ke sekolah minggu. Nama Tuhan dimuliakan. Ya, kita juga berdoa bagi para lansia yang sedang sakit. Ya, kita berdoa semoga dipulihkan dalam rasa sakit yang ada. Tuhan boleh pulihkan dan sembuhkan kembali. Ya, Bapak Ibu. Baik, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Kita bagi berdiri bersama-sama. Saya akan memperkatakan berkat yang ada di dalam Alkitab. Saudara bisa mengamini apa yang saya akan bacakan dalam Ulangan 28. Haleluya, syukur di kami ya Tuhan Yesus. Sucikan ampuni dosa kami sebelum kami memberkati. Kami sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah kami dan melakukannya dengan setia segala perintah yang Kau sampaikan kepada kami pada hari ini. Maka Tuhan Allah kami akan meninggikan kami di atas segala bangsa di dunia. Segala berkat ini akan datang kepada kami dan menjadi bagian kami apabila kami mendengarkan suara Tuhan Allah kami. Diberkatilah kami di kota dan diberkatilah kami di ladang. Diberkatilah buah kandungan kami, hasil tanah kami, dan hasil ternak kami, baik anak lembu kami maupun anak kambing domba kami. Diberkatilah bakul kami dan tempat adonan kami. Diberkatilah kami pada waktu masuk dan pada waktu kami keluar. Tuhan akan membuat musuh-musuh yang maju berperang terpukul kalah di hadapan kami. Dari satu arah mereka akan menyerang kami, tetapi ketujuh arah mereka akan lari menghadap kami. Tuhan akan memberkati di atas kami, lumbung kami, dan dalam segala upaya tangan kami. Tuhan akan memberkati kami di negeri yang diberkati Tuhan Allahmu mengenai kami. Tuhan akan menetapkan kami sebagai umat yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada kami apabila kami berpegang pada perintah Tuhan Allah kami dan hidup menurut jalannya Tuhan. Maka segala bangsa di muka bumi akan melihat kami bahwa nama Tuhan disebutkan atas hidup kami. Tuhan juga akan melimpahi kami dengan kebaikan, dengan buah kandungan kami, hasil ternak kami, dan hasil tanah kami. Di mana kami menginjak tanah kepada nenek moyang kami, Tuhan akan memberikan. Tuhan akan membukakan bagi kami pembenaran kami dan melimpahkan untuk memberi hujan bagi tanah pada masa kami diberkati upaya tangan kami. Kami akan diberkati pinjaman kepada banyak bangsa-bangsa, memberi pinjaman kepada banyak bangsa-bangsa. Tetapi kami sendiri tidak akan meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat kami dan menjadi kepala dan bukannya ekor. Kami akan tetap naik dan bukan turun apabila kami mendengar perintah Tuhan Allah kami yang kusampaikan pada hari ini, dan kami akan melakukannya dengan setia. Kami tidak akan menyimpan ke kanan dan ke kiri dari segala yang perintahkan Tuhan kepada kami, dan kami tidak akan mengikuti Allah-Allah lain selain kepada Tuhan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu yang percaya menerima berkat. Mari kita sama-sama katakan amin. Hallelujah.
Tuhan Yesus memberkati.